Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita review materi pranata sosial. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada. Kita memasuki pertemuan kelima pada mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Sosiologi pada materi pranata sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa yang akan dibahas di pranata sosial, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah dicerna dan dipahami. Al-Fatihah. Baik. Nah, pada materi pranata sosial ini kita masuk pada sub CPMK ketiga, di mana nantinya teman-teman mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi institusi atau pranata sosial dalam kajian ilmu sosiologi sebagai salah satu rumpun keilmuan dalam pendidikan IPS. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada sub CPMK 3 ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, karakteristik, dan tipe pranata sosial yang akan kita bahas pada video pertama ini. Yang kedua, menjelaskan pranata keluarga yang akan dibahas pada part kedua. Dan part ketiga kita akan membahas pranata agama. Baik, kita awali terlebih dahulu apa sih pranata sosial itu? Pranata sosial itu adalah sistem norma atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Pranata sosial sendiri itu terbentuk karena kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bersama. Menurut ahli, yang pertama ada Kuncharaningrat. Pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya adalah mengatur tindakan manusia. Pelengkapnya adalah untuk kehidupan bermasyarakat. Soejono Sukanto menjelaskan bahwa pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang garis bawah adalah himpunan norma. Jadi isinya adalah aturan-aturan. Gilin dan Kilin menjelaskan pranata sosial adalah sistem kebiasaan dan tata cara yang tersusun melalui hubungan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi Gilin-Gilin ini menganggap bahwa pranata sosial itu adalah sistem kebiasaan dan tata cara yang tersusun. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, pranata sosial adalah sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Jadi sistem norma itu adalah kata kuncinya, sistem norma untuk mencapai tujuan yang dianggap penting dalam masyarakat. Jadi sistem norma itu adalah kata kunci dari pernyataan dari Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Kemudian ada Bruce C. Cohen. Pranata sosial adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan berkaitan dengan nilai serta prosedur yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Nah, secara sederhananya teman-teman, pranata sosial itu adalah aturan atau kebiasaan yang mengatur cara manusia berinteraksi dalam kelompok masyarakat. Nah, tujuan dari pranata sosial itu apa? Yang pertama ada menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya aturan dan norma, masyarakat bisa hidup secara harmonis dan selaras. Kemudian yang kedua, menciptakan stabilitas dalam masyarakat, di mana pranata sosial ini membantu mengurangi konflik dengan memberikan pedoman perilaku. Yang ketiga, membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya pranata ekonomi, membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa.
mewariskan nilai dan budaya, di mana Pranata Sosial berperan dalam mendidik generasi berikutnya tentang budaya dan adat istiadat. Fungsi Pranata Sosial ada fungsi manifest dan fungsi laten, di mana fungsi manifest itu adalah fungsi yang tampak jelas dan menjadi tujuan utama dari Pranata Sosial. Contohnya pendidikan, mengajarkan ilmu pengetahuan, kemudian hukum, menegakkan keadilan dan menghukum pelanggar hukum. Kemudian fungsi laten atau fungsi terselubung, fungsi yang tidak terlihat langsung tetapi tetap berpengaruh. Contohnya adalah pendidikan, menciptakan perbedaan status sosial berdasarkan tingkat pendidikan dan agama, mempererat persatuan dalam komunitas. Nah, karakteristik dari Pranata Sosial yang pertama memiliki tujuan yang jelas, di mana setiap Pranata Sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya pendidikan untuk menambah ilmu. Kemudian yang kedua memiliki nilai atau aturan, memiliki norma maksud saya atau aturan. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis yang harus diikuti oleh masyarakat, dan setiap masyarakat itu punya setiap wilayah ya itu memiliki aturannya masing-masing. Kita sebagai warga baru di lokasi yang baru haruslah beradaptasi. Jadi kita hanya yang adaptasi, bukan orang yang di tempat yang baru itu yang adaptasi kepada kita, tidak. Orang barunya yang harus beradaptasi ke tempat baru. Yang ketiga memiliki alat atau sarana, misalnya sekolah dalam Pranata Pendidikan atau pengadilan dalam Pranata Hukum. Bersifat relatif, di mana berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai budaya dan adat istiadatnya. Memiliki sanksi, yakni ada hukuman atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar norma dalam Pranata Sosial. Tipe Pranata Sosial ada 3 hal. Yang pertama berdasarkan fungsinya, itu ada Pranata Sosial primer dan sekunder. Dikatakan primer karena Pranata ini langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, misalnya keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan pada Pranata Sosial sekunder adalah Pranata yang mendukung Pranata dasar, misalnya media massa, organisasi sosial, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya, Pranata Sosial formal dan informal. Formal ini dibentuk oleh lembaga resmi dengan aturan tertulis, misalnya sekolah, pengadilan, dan pemerintahan. Sedangkan Pranata Sosial informal terbentuk secara alami berdasarkan kebiasaan masyarakat, contohnya adat istiadat dan perkumpulan warga. Berdasarkan bidang kehidupan, ada Pranata keluarga, Pranata pendidikan, Pranata ekonomi, Pranata politik, dan Pranata agama, dan Pranata yang lain. Istilah lain dari Pranata adalah lembaga ya, lembaga sosial. Lembaga. Di mana Pranata keluarga mengatur hubungan dalam keluarga, contohnya perkawinan, pola asuh anak. Kemudian Pranata pendidikan mengatur proses belajar mengajar, contohnya sekolah, universitas. Kemudian Pranata politik mengatur sistem pemerintahan, misalnya pemilu, ada partai politik. Kemudian Pranata ekonomi mengatur sistem ekonomi, perdagangan, industri. Kemudian Pranata agama mengatur kehidupan beragama, contohnya tempat ibadah, ritual keagamaan. Nah, itu dia review materi penjelasan apa saja seputar Pranata Sosial atau lembaga sosial, teman-teman. Mari dukung channel Learn With Me by Farida Laili ini untuk terus berkembang. Silakan like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, video part 2 pada materi Pranata Keluarga. Terima kasih, kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.